Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aguslia dengan nomor pokok 2021-02025, jurusan Ekonomi Pembangunan 2A dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar ekonomi, yang dimana pengertian ekonomi dapat diartikan secara sederhana sebagai kaidah-kaidah atau aturan-aturan cara pengelolaan rumah tangga. Dan dari segi pengklasifikasiannya, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan teori ekonomi. Kita akan lebih menggali masalah teori ekonomi. Di sini kita akan membahas mengenai teori ekonomi, yang dimana teori ekonomi dapat dibagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai teori ekonomi mikro, yang dimana di dalamnya kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran dan juga pasar input. Adapun pengertian dari ekonomi mikro merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai perilaku konsumen dan produsen, serta penentuan dari harga pasar maupun kuantitas faktor input, produk dan jasa yang akan diperjualbelikan dalam pasar. Kegiatan ekonomi mikro umumnya mengacu pada ruang lingkup yang kecil, seperti rumah tangga dan perusahaan. Dalam rumah tangga dan perusahaan, terdapat permintaan dan penawaran dan juga pasar input. Pertama, kita akan membahas mengenai masalah permintaan. Masalah permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang dan jasa pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, pertama, pendapatan, kedua, harga barang lain yang terkait, ketiga, perkiraan terhadap harga pada masa yang akan datang, keempat, jumlah penduduk, 5, selera. Adapun fungsi-fungsi dari permintaan yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Yang kedua, penawaran. Penawaran adalah kesanggupan penjual atau produsen untuk menjual berbagai jumlah barang ataupun jasa yang pada berbagai tingkat harga waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, pertama, harga barang itu sendiri, kedua, harga input atau biaya produksi, yang ketiga, teknologi produksi, yang keempat, harga barang lainnya yang terkait. Adapun fungsi-fungsi penawaran yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu kurva penawaran, yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara kuantitas suatu barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dengan asumsi ceteris paribus. Selanjutnya yaitu pasar. Pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, pasar duopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, pasar monopsoni, pasar oligopsoni. Selanjutnya yaitu pasar input. Ada 3 macam pasar input, yaitu pasar tanah atau bisa disebut dengan sumber daya alam. Kedua, pasar input tenaga kerja. Yang ketiga, pasar input modal. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai ruang lingkup dan konsep dasar dari ekonomi mikro. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.